Selamat sore Bapak, selamat datang di Apotek 11 Maret. Perkenalkan saya Anissa, sebagai apoteker yang berjaga pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Baik, ini resep yang didapatkan dari Dokter Intan ya Bapak. Baik, sebentar saya cek dulu ya Bapak mengenai obatnya. Baik, begini Bapak, ini untuk obat-obat yang ada di resep ini sudah tersedia di apotek kami. Namun, untuk obat-obat ini perlu dilakukan konseling Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan konseling untuk waktunya sekitar 5-10 menit? Dan tujuan dari konseling ini adalah untuk mengoptimalkan pengobatan yang Bapak dapatkan. Seperti itu Bapak, apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Nah, saat ini saya akan mengumpulkan beberapa data ya Bapak, tapi Bapak tidak perlu khawatir karena data ini akan kami jaga kerahasiaannya. Baik, untuk nama benar nggih atas nama Bapak Aston. Tanggal lahirnya tanggal berapa Bapak? 5 Juni 1971, umurnya 50 tahun. Untuk alamatnya benar di Jalan Kenanga 17 Jajar nggih. Baik, untuk nomor teleponnya Bapak 0852 3016 8740. Untuk berat badan berapa nggih Bapak? 70 kg. Baik, untuk tinggi badannya 160 cm. Baik, untuk riwayat obatnya, mungkin sebelum resep yang diberikan oleh Dokter Intan ini, apakah Bapak pernah mengonsumsi obat lain sebelumnya? Oh baik, berarti sebelumnya Bapak mengonsumsi metformin dan juga acarbose nggih Bapak. Kemudian metforminnya diganti dengan Levemir Flagpen dan juga acarbose 50 mg ya Bapak yang diresepkan barusan. Baik. Untuk riwayat penyakit dan juga alerginya tidak ada. Untuk keluhan yang dirasakan saat ini bagaimana Bapak? Baik, mudah lelah dan sering bolak-balik ke kamar mandi nggih. Untuk pekerjaannya saat ini apa nggih? Oh, sebagai guru nggih Pak. Untuk kegiatan sehari-harinya baik, lari-lari pagi kemudian baru ke sekolah ya Pak. Sebelumnya setelah ini akan ada pertanyaan sensitif ya Bapak. Nah, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak merokok atau minum alkohol? Baik, tidak ya Pak, alhamdulillah. Baik, dari resep ini Bapak diresepkan Levemir Flagpen 10 unit ya Pak, di setiap pagi dan malam, dan juga acarbose 50 mg 3 kali sehari. Baik, untuk cara pemakaian obatnya apakah sudah pernah dijelaskan oleh Dokter Intan? Belum pernah. Baik, untuk ini ya Pak, hasil atau harapan dari pengobatannya apakah pernah dijelaskan oleh Dokter Intan? Oh, hanya untuk menurunkan gula darah seperti itu nggih Pak. Baik. Jadi untuk cara penggunaannya ini acarbose 50 mg 3 kali sehari ya Pak. Jadi diminumnya pada saat makan atau pada saat suapan pertama. Sedangkan yang Levemir Flagpen 10 unit ini menggunakan insulin pen. Apakah Bapak sudah pernah melakukan insulin pen sebelumnya? Oh, belum pernah menggunakan ya Pak. Baik, nah ini akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan dari insulin pen-nya. Baik, ini insulin pen ya Pak. Nah, insulin pen ini nanti bisa menurunkan kadar gula Bapak. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu Bapak. Nah, setelah cuci tangan, nanti digosok-gosokkan dulu seperti ini untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh. Kemudian setelah digosok-gosok, kita buka tutupnya. Dan ini ada jarum di sini ya Pak. Nah, jika jarumnya belum ada, nanti bisa dipasang terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lepas tutup jarumnya. Setelah dilepas, nah kita ingin memastikan dulu nih Pak, apakah jarumnya ini sudah benar terpasang atau belum. Caranya yaitu dengan mengatur di dosis yang terendah terlebih dahulu. Di sini dosis terendahnya 1 unit ya Pak. Di sini ada terlihat angka 1. Nah, kemudian kita coba posisinya seperti ini. Jadi 4 tangan berada di badan insulin, kemudian di ibu jari di bagian ujungnya. Kemudian kita coba pencet sampai bunyi klik. Nah, jika ternyata keluar insulin atau keluar cairan, berarti ini jarumnya sudah benar. Seperti itu ya Pak. Nah, karena di sini resepnya yaitu 10 unit, maka diaturnya 10 ya Pak. Ini diputar-putar saja sampai angka 10. Nah, ini sudah terterang ya Pak. Sudah terlihat angka 10-nya.
Nah, kemudian disuntikkan ke bagian tubuh. Nah, untuk penyuntikannya di mana? Nah, penyuntikannya nanti bisa pilih ya Pak, bisa di bagian perut, bisa di bagian lengan, bisa di bagian paha, atau di bagian pantat seperti itu. Nah, kalau misalkan di bagian perut, nanti posisi tepatnya yaitu 3 jari dari pusar seperti itu. Nah, nanti kita ukur dulu 3 jari dari pusar, kemudian kita cubit. Nah, setelah kita cubit, kita bersihkan dulu dengan alkohol swab. Dibersihkan dengan alkohol swab, kemudian tadi kan ini sudah diatur dosisnya guys, jadi 10 unit. Nah, kemudian di posisi yang seperti ini, begini, kemudian kita posisikan tegak lurus atau 90 derajat di bagian perut. Nah, nanti kita masukkan aja jarumnya. Setelah jarumnya masuk, baru kita pencet. Ini Pak, 90 derajat nggih. Nah, setelah dipencet, nanti setelah sampai bunyi klik, dan di sini nanti akan tertera angka 0. Nah, berarti tandanya insulinnya sudah keluar semua. Nah, jika sudah bunyi klik, nanti ditunggu dulu selama 10 detik, jadi jangan langsung ditarik. Nah, setelah 10 detik baru bisa ditarik. Nanti kalau misalkan ada darah, jangan khawatir nih Pak, nanti bisa langsung dibersihkan dengan alkohol swab. Nah, untuk insulinnya tadi ini, karena yang sudah dipakai, ini jarumnya dilepas aja, dibuang di tempat yang aman agar tidak disalahgunakan. Nah, kemudian ditutup kembali seperti itu Bapak. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk nanti Bapak setelah pemakaian atau setelah konsumsi obat, Bapak mungkin merasakan seperti perut kembung atau merasakan pusing dan berkunang-kunang. Nanti Bapak tidak perlu khawatir. Sebenarnya untuk gejalanya ini tidak dirasakan oleh semua pasien, tapi jika misalkan Bapak merasakan gejala ini, Bapak tidak perlu khawatir, hanya perlu makan atau minum yang manis-manis saja, nanti akan mengurangi gejalanya seperti itu Bapak. Kemudian jika Bapak mungkin lupa minum obat, nah tapi sebaiknya jangan Pak. Jika misalkan lupa minum obat, nanti langsung diminum pada saat ingat seperti itu, dan jangan menggandakan dosis. Kemudian untuk cara penyimpanannya, nanti disimpan di lemari es nggih Bapak, dan jangan di freezer gitu. Nah, kalau misalkan ingin digunakan, nanti tinggal dikeluarkan saja dari lemari es, kemudian dibiarkan dulu selama 30 menit, kemudian baru digosok-gosok seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, nanti setelah dipakai tidak perlu disimpan di lemari es lagi, tapi hanya perlu disimpan di kotak obat atau di suhu ruang seperti itu. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan pengobatan dari Bapak, nanti disarankan untuk menjaga pola makannya nggih Pak. Jadi kalau misalkan sering minum manis-manis atau minum teh yang mungkin gulanya sampai 3 sendok, nah nanti perlu dikurangi. Dan juga disarankan untuk olahraga secara teratur walaupun tidak terlalu berat seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya untuk memastikan penggunaan obatnya, apakah Bapak bisa mengulangi dari apa yang tadi sudah saya jelaskan? Baik, tadi sudah benar nggih Pak untuk diulanginya tadi. Terima kasih sudah mengulang dengan baik. Baik, setelah ini saya akan memberikan kartu minum obat dan sudah dijelaskan obatnya juga. Di sini juga ada tulisan nama dan juga nomor telepon saya. Nanti silakan menghubungi jika ada keluhan atau ada informasi yang ingin didapatkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk meluangkan waktunya konseling pada sore hari ini. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih.